Mungkin kalau Habib Rizik yang duduk di sini nggak perlu kenalan. Saya Ahmad Yani, tinggal di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dulu kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah S1. Saya di Dewan Masjid Indonesia Pusat sebagai Sekretaris Bidang Dakwah. Ketua Bidang Dakwahnya Pak Kiai Haji Ahmad Bagja. Saya sekretarisnya. Saya juga Ketua Lembaga Dakwah Khairul Ummah. Saya terbitkan buku saya melalui Khairul Ummah. Selain ada yang diterbitkan oleh Al-Qalam Gema Insani Press. Sudah beristri, dikaruniai 6 anak dan 1 cucu. Cukup? Hah? Tambah. Baik. Saya diminta membicarakan tentang program masjid pada pagi ini. Kalau bicara soal masjid, rasanya agak cukup, cuma 2 jam. Karena 2 hari juga kadang-kadang tidak cukup ngomong sendiri soal masjid. Bukan karena ilmu tentang masjid itu banyak, tapi lebih karena persoalan masjid kita yang banyak. Ngomong-ngomong, Bapak jadi pengurus masjid pernah sekolah nggak? Sekolah tentang pengurus masjid? Enggak pernah ya? Padahal mengurus apapun Pak, itu ada sekolahannya. Mengurus TK sampai perguruan tinggi, ada sekolahannya nggak? Mengurus minimarket sampai supermarket, mengurus hotel, mengurus taman, hutan, itu semua ada sekolahannya. Ternyata mengurus masjid itu nggak ada sekolahannya Pak. Akhirnya saya menggagas, sekarang lagi dijalankan. Saya beri nama Sekolah Manajemen Masjid. Sekolah Manajemen Masjid SMM. Tapi bukan sekolah formal, semacam kursus manajemen masjid, tapi saya beri nama Sekolah Manajemen Masjid. Sekarang baru berjalan 2 bulan. Saya sudah sering ngisi pelatihan manajemen masjid di berbagai daerah. Seperti ini, 2 hari ngomong sendiri, tapi ternyata tetap aja kurang detil. Kalau sekolah manajemen masjid itu kan banyak yang bisa kita bicarakan. 16 kali pertemuan, sekali pertemuan 3-4 jam. Begitu Pak. DMI Riau mau mengadakan program itu. Sudah hubungi saya. Nanti mungkin rentang waktu yang agak banyak untuk pelatihan manajemen masjid. Di UIN itu sudah ada S1 manajemen masjid. Bukan S1, maksud saya mata kuliah. Mata kuliah manajemen masjid 2 semester. Saya tahunya juga dari dosen yang ngajar di situ. Suatu ketika saya mengisi acara, ada dosen dari UIN hadir. Dia bilang, terima kasih Ustadz, bukunya saya pakai. Buku apa tuh? Buku tentang masjid. Kan ada beberapa tuh buku Ustadz tentang masjid. Oh iya, buat apa dipakai? Buat ngajar. Di mana? Di UIN. Oh ada mata kuliahnya? Ada 2 semester. Begitu. Nanti bisa di Istiqlal bikin SMM, Sekolah Manajemen Masjid. Siap. Kalau di Istiqlal yang mengadakan, nanti gaungnya kita perbesar. Mudah-mudahan nanti jadi menasional. Amin. Amin. Baik.
Kalau program masjid itu kan aplikasi dari fungsi. Nah, aplikasi dari fungsi. Makanya program itu jangan bertentangan dengan fungsi. Apa saja yang sesuai dengan fungsi masjid boleh diadakan di masjid. Fungsi masjid itu kan ubudiyah, peribadatan. Berarti kegiatan peribadatan, program peribadatan itu harus dilaksanakan dengan baik. Cuma sayang kegiatan peribadatan yang paling pokok itu belum dilaksanakan dengan baik di banyak masjid. Kalau waktu sholat 5 waktu itu azan kadang-kadang kedengeran, kadang-kadang enggak. Di sana sudah selesai azan dari tadi, di sini baru azan. Makanya ada ibu-ibu yang nanya, Pak Ustadz, saya kan mau pergi buru-buru, mau sholat zuhur dulu. Karena di masjid sana sudah azan, saya langsung sholat. Udah selesai sholat, mau berangkat, masih dekat rumah baru azan. Ini sholat saya sah apa enggak Pak Ustadz? Ada bu, orang nanya begitu bu, ada. Saya bilang, ya sah kalau udah waktunya. Cuma itu masjid kenapa azannya tidak bareng? Azan tidak bareng bisa karena jamnya ngaco. Di sana jam 12 kurang 5, di sini jam 12.05. Ada juga karena muazzinnya belum standby. Muazzinnya belum siap. Nah, itu contoh. Karena kadang di masjid nggak jelas siapa yang jadi muazzin, siapa aja yang mau. Ada begitu nggak Pak? Ada banyak. Kalau saya nanya ada apa enggak, jawabannya ada, jangan tanya. Ada banyak. Azan sudah, sholat qobliyah sudah, tapi belum juga iqomah. Emang belum? Gak ada imam. Imamnya belum datang. Emang siapa yang jadi imam? Biasanya Haji Karim sama Haji Zaini. Orangnya kemana? Gak tahu. Ketika Haji Karim, Haji Zaini ada dua-duanya, udah iqomah, nggak ada yang maju jadi imam. Dorong-dorongan. Ji, maju Ji. Haji Karim sama Haji Zaini begitu. Kata Haji Zaini, ente aja yang maju. Jangan ente aja. Dibalikin lagi ente aja. Sambil pegang-pegang leher. Kenapa pegang-pegang leher? Alasan. Batuk melulu. Orang merokok melulu bagaimana enggak? Ada nggak imam yang rokok? Ada. Yang bener aja masa imam merokok? Gak boleh imam Habis merokok. imamnya terokok. Gak boleh imam merokok. Bener? Khotib boleh nggak merokok? Boleh. Khotib nggak boleh merokok. Habis ngotip terokok. Nah, ini ubudiyah. Itu baru urusan azan tuh, sholat jamaah 5 waktu, tapi ternyata belum beres. Giliran ada yang jadi imam, bacaannya nggak standar. Kan imam itu yang paling bagus bacaannya, ternyata bacaannya tidak bagus. Orang jadi imam pernah dites dulu nggak Pak? Kalau di Istiqlal mungkin dites kali ya jadi imam. Bacaannya jangan diragukan. Kalau di kita udah biasa jadi imam nih orang, udah lama banget jadi imam. Padahal bacaannya tidak standar. Ada anak muda pulang dari pesantren, umpama ini ngikut sholat di situ. Pak Haji, mohon maaf ya Pak Haji, saya tadi ikut sholat sama Pak Haji. Tadi saya dengerin Pak Haji bacaannya kurang pas Pak Haji, kurang sesuai menurut tajwid. Gimana tuh Pak Haji? Lu jangan sembarangan ngomong.
Masih 2 kali. Lu belum lahir, gua udah jadi imam. Emak lu kawin sama gua yang jadi saksi. Sembarangan ngomong begitu. Mestinya kan jangan begitu, Pak Haji. Alhamdulillah, ini dia anak muda yang Pak Haji tunggu. Keren. Keren nih anak muda begini nih. Mulai besok lo yang jadi imam. Oh, cakep. Jangan begitu Pak Haji. Kan belum bisa baca Qurannya. Pak Haji kan kurang bagus bacanya. Begitu. Ini ubudiyah. Belum lagi nanti sholat Jumat. Itu kan ubudiyah juga. Sholat Jumat ini juga saya terus terang prihatin. Seumur umur saya jadi khotib. Seumur umur jadi khotib. Udah 30 tahun kali saya jadi khotib. Itu belum pernah saya ngalami sholat Jumat. Kalau saya naik mimbar itu jamaahnya udah hadir 100%. Itu belum pernah. Khutbah udah 5 menit, ada yang masih datang. Khutbah udah 10 menit, ada yang baru datang. Khutbah tinggal baca doa, khutbah kedua ada yang baru datang. Udah gitu belum wudu lagi. Udah belum wudu pengen kencing lagi. Antri lagi di tempat wudu. Saya dengar di radio Asy-Syafi'iyah Ustadz ngasih uraian, kemudian ada pertanyaan dari pendengar. Pak Ustadz, kalau sholat Jumat tayamum boleh apa enggak Pak Ustadz? Ustadznya heran, udah yang bener aja dia orang nanya. Tayamum boleh apa enggak? Emang di masjid nggak ada air? Bukannya nggak ada air Pak Ustadz. Datangnya khutbah udah selesai, wudu antri. Kalau nungguin antrian ketinggalan itu sholat Jumat. Tayamum boleh apa enggak? Untung ustadznya nggak bilang boleh. Mestinya datangnya lebih awal. Kita ini kalau keutamaan kadang kita kejar-kejar tuh keutamaan. Kita cari tuh keutamaan. Apalagi kalau lagi haji, pergi ke Madinah, ngambil arba'in, dikejar itu keutamaan tuh arba'in. Padahal haji nggak ada kaitan dengan arba'in. Tapi orang bela-belain itu sholat jamaah di masjid, kejar. Kalau Jumat kenapa keutamaan nggak dikejar? Yang datang pertama pahalanya seperti pahala kurban dengan unta, yang kedua seperti sapi, yang ketiga seperti kambing. Seperti kambing itu setengah 12. Jam 11 itu seperti unta, 11/4 seperti sapi, setengah 12 seperti kambing, 12 kurang 1/4 seperti ayam. Emang ada Idul Adha pakai ayam? 5 menit, 3 menit lagi khotib mau naik mimbar, dia baru datang, tercatat juga masih seperti telur. Seperti telur. Tapi kalau khotib udah naik mimbar, malaikat udah tutup buku. Malaikat nggak catat lagi siapa yang datang sesudah itu. Kenapa? Malaikat mau dengerin khutbah. Betapa pentingnya tuh dengerin khutbah. Malaikat dengerin khutbah. Apa perlunya malaikat dengerin khutbah? Isyarat buat kita. Makanya para ulama menjelaskan fas'au ila zikrillah itu, bersegeralah kepada zikir kepada Allah itu segeralah untuk mendengarkan khutbah, karena khutbah itu adalah zikir. Ini Jumatan, khotibnya nggak siap. Khotib banyak juga yang nggak siap. Materi khutbah bulan yang lalu dia sampaikan lagi sekarang di tempat yang sama. Itu namanya belum siap. Bahkan ada 2 bulan 3 bulan yang lalu saya baca Facebook, status Facebook orang hari Jumat habis pulang Jumatan, saya buka handphone baca Facebook,
Di mobil ternyata ada orang nulis Facebook, statusnya itu baru saja mengikuti khutbah Jumat. Khatib mengatakan, oleh karena itu kita sukseskan pembangunan Repelita yang kelima. Itu buku yang apa tuh yang dibaca? Zaman sekarang masih membaca. Oleh karena itu kita sukseskan pembangunan Repelita yang kelima. Itu namanya khotibnya nggak siap. Wah, banyak contohnya itu. Baik, ini kemudian ada gerhana matahari, gerhana bulan. Itu kadang mesin nggak menyelenggarakan. Ya, tempo hari itu ada gerhana matahari pagi pada ngadain. Memang hari Sabtu atau Minggu ya libur banyak. Tapi kalau gerhana bulan jam 1 ngadain nggak sholat gerhana bulan di masjid? Siapa jamaahnya Pak Ustaz? Pengurus mah jangan ngomong siapa jamaahnya, kewajiban pengurus ngadain. Kalau udah ngadain diumumkan, masa iya nggak ada jamaahnya? Bola aja ada, penontonnya jam 1. Baik. Yang kedua, fungsi ijtimaiyah, sosial kemasyarakatan. Masjid itu harus memainkan peran sosial. Itulah yang dimaksud oleh Pak Yusuf Kalla dengan jargon DMI, memakmurkan dan dimakmurkan. Kita makmurkan masjid, masjid makmurkan jamaahnya. Cuma sekarang ini masjid belum memakmurkan jamaahnya. Masjid malah menjadi beban bagi masyarakatnya, bagi jamaahnya. Pengurus masjid kalau datang ke rumah jamaah mau ngapain? Oh, sama jawabannya Pak. Apalagi datangnya bawa emak. Ya, gue udah tahu maksudnya apa nih pengurus masjid. Datangnya bawa emak. Kalau datang ke rumah jamaah Pak, jangan bawa emak. Bawa pisang kayak 2 sisir, bawa jeruk kayak 2 kilo. Ada apa ini Pak? Udah 3 hari atau 5 hari ya saya nggak jumpa dengan Bapak di masjid. Ngomong-ngomong ada apa ini? Saya biasanya ketemu Bapak, kok sekarang nggak ketemu Bapak ini? Udah hampir seminggu. Oh iya, istri saya sakit, lagi dirawat. Jadi saya modal mandir ke rumah sakit. Sholat jamaahnya di musola di masjid rumah sakit. Ada nggak pengurus masjid begitu Pak? Nah, Ada. tahu-tahu ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya Pak Haji Abdul Somad meninggal. Takziah. Ketika takziah meninggalnya di rumah sakit apa di rumah sini? Di rumah sakit. Udah berapa lama dirawat? Ada 2 minggu. Ya Allah, 2 minggu dirawat masjid nggak tahu pengurusnya. Baik. Ramadan yang lalu saya ke Bangka Belitung. Acaranya manajemen masjid. Ada peserta cerita, Pak Ustaz, saya mau cerita. Silakan Pak. Mudah-mudahan ini menjadi program nasional, dia bilang begitu. Di masjid saya Pak Ustaz, ada program bedah rumah jamaah. Di masjid saya ada program bedah rumah jamaah. Maksudnya bagaimana? Kalau ada jamaah yang miskin, rumahnya tidak layak huni, itu kami memprogramkan memperbaiki rumahnya. Pokoknya kriterianya adalah siapa duluan, rumah mana duluan yang dibedah. Targetnya setahun 1. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan 5 tahun. Jadi sudah ada 5 rumah jamaah yang dibedah, yang direnovasi dari tidak layak huni menjadi layak huni. Saya baru tahu nih ada program begini di satu masjid. Bagus saya bilang.
kan justru masjid kita yang gak rapi-rapi. Masjid kita gak selesai-selesai. Ada aja yang dibongkar sana, bongkar sini. Ya, istimaiyah. Tapi istimaiyah itu bukan cuma santunan, apa saja. Membantu orang. Orang punya problem, curhat ke masjid kalau ada problem. Kalau di masjid ada nggak curhatnya? Sama siapa curhat? Siapa yang melayani kalau orang punya masalah? Nggak ada ya. Akhirnya ibu-ibu kalau curhat sama mama dede. Mama curhat dong, iya dong. Suami saya begini. Itu bagaimana saya menyikapinya? Bagaimana hukumnya suami seperti itu? Ada pertanyaan begitu? Mama Dede bilang apa? Itu namanya suami yang zalim. Nggak tahu terima kasih. Mestinya dia bersyukur punya suami, punya istri kayak ibu. Suaminya diomelin. Suaminya nonton lagi. Pulangnya bukan barunya. Ya itu contoh aja. Jangan curhat sama mama dede, kecuali yang bersifat umum. Kalau ngomong suami saya, mertua saya, anak saya, itu namanya mengungkap aib. Masjid dong jadi tempat curhat. Ada ruangan khusus buat orang curhat. Ada orang yang melayaninya. Bikin tuh pelatihan bimbingan dan penyuluhan agama, guidance and counseling. Nggak harus psikolog, tapi siapa aja bisa sebenarnya, asal tahu bagaimana cara menghadapi ini. Nah itu contoh. Oh banyak istimaiyah. Yang ketiga adalah tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, pembinaan. Ini bidang tarbiyah. Bidang tarbiyah. Ada dua aspek Pak tarbiyah itu. Satu, aspek keilmuan. Aspek keilmuan. Masjid kita itu harus punya program keilmuan. Pengajian, orang harus dapat ilmu. Kalau pahala udah pasti. Kalau ke pengajian jangan sekedar mau cari pahala, tapi pahala plus ilmu. Nah, ada masjid bikin pengajian, ustadznya nggak datang. Karena ustadznya nggak datang, ganti acaranya dengan tahlilan, baca yasin. Bukannya nggak boleh, tapi orang datang untuk apa? Untuk dapat ilmu. Baca yasin, mas saya sendiri juga bisa. Itu manajemen masjid itu bagaimana? Kalau ustadz nggak datang, antisipasinya apa? Siapa yang menggantikan agar ilmu orang dapatkan? Program keilmuan. Apa yang orang belum pahami, ajarkan, bahas. Makanya pengurus masjid itu harus tahu apa yang orang belum pahami. Dari mana tahu? Tahunya dari mana kalau gitu? Tanya, Pak, Bu, kalau pengajian di masjid enaknya pembahasan soal apa, Pak? Apa yang Bapak inginkan? Oh, saya tuh belum paham soal waris. Tolong dong dibahas. Saya belum paham apa itu hibah dan wakaf. Saya belum paham urusan fikih pernikahan. Itu bapak-bapak tuh kalau nikahin anak nggak mau menikahkan langsung, berwakil kepada penghulu. Penghulu kan sebenarnya tugasnya nyatet, tugasnya mencatat. Yang menikahkan itu wali, tapi walinya bilang nggak bisa. Nah ini harus diyakinkan seorang bapak itu agar bisa menikahkan langsung anaknya. Bagusnya begitu, penghulu membimbing. Harus ngerti. Banyak
aspek-aspek yang orang belum memahaminya. Itu kan keilmuan. Nah, yang kedua, pembentukan karakter. Dari ilmu harus terbentuk karakter. Jangan cuma tahu ilmunya tapi nggak punya karakter. Tamu harus dihormati. Itu kan ilmu, menghormati tamu, belajar akhlak. Lah masjid kalau kedatangan tamu dihormati nggak tuh tamu? Nah, mestinya dihormati. Dulu Nabi lagi ceramah, datang orang Arab Baduy. Masuk, Nabi ceramah. Nggak lama kemudian dia pengen kencing. Dia bangun dari tempat duduknya, dia mundur sedikit, dia kencing di situ. Nabi melihat, tentu saja Nabi heran ada orang kencing di dalam masjid. Lah sahabat bukan sekedar melihat, tapi sahabat marah, teriak. Mungkin kalau bahasa kita teriakannya apa? Berhenti jangan di sini. Kata Nabi, biarkan saja. Maksudnya biarkan saja, bukan kencing di dalam masjid itu boleh. Kalau baca dalil jangan terlalu harfiah, jangan terlalu tekstual. Maksudnya Nabi, orang lagi disuruh berhenti. Bagaimana berhentinya? Lah kalau orang lagi di situ disuruh keluar, bagaimana? Apa itu istilahnya? Kewer-keweran, ceceran. Mestinya najisnya cuma di situ, jadi mana-mana. Ya sudahlah, udah terlanjur. Ketika udah selesai dia kencing, Nabi dekati, Nabi tanya dari mana dia. Disebut nama kampungnya, Nabi jadi maklum. Ini masjid, tempat suci yang harus dijaga kesuciannya. Kalau kamu mau kencing bukan di sini, kencingnya di sana. Begitu. Sudah, ngerti, selesai. Sahabat yang tadi paling marah disuruh ngambil air. Umar bin Khattab, Umar, iya Rasul, ambil air seember. Yang paling kesel disuruh ambil air. Meskipun kesel, tapi Nabi yang nyuruh dikerjakan. Ini ya Rasul airnya, sekalian kamu siram. Yang paling kesel disuruh nyiram, ngepel kalau bahasa itu. Kan bisa saja Umar mengatakan, ya Rasul enak aja saya disuruh ngepel. Suruh aja dia, orang dia yang kencing kok, tanggung jawab dong. Bisa saja Umar ngomong begitu. Tetapi walau bagaimana nih orang tamu. Yang namanya tamu harus dihormati, masa tamu disuruh ngepel. Nah di masjid kalau kedatangan tamu dihormati nggak tuh tamu? Pak, saya ini ada keperluan di Jakarta, mau nginep di hotel, nggak punya duit. Saudara nggak ada di sini, teman family nggak ada. Jadi saya mau numpang bermalam di masjid Pak. Bagaimana Pak, boleh nggak? Nggak boleh Pak. Memang kenapa? Ya udah. Kalau ada orang nginep di sini, ada aja yang hilang. Bapak nuduh saya maling? Enggak, ini yang udah. Ya ngomong begitu kan sama saja dengan nuduh saya maling. Nggak boleh pengurus masjid begitu. Kalau emang ada orang mau nginep silahkan. Cuma namanya masjid ya begini aja, karpet, nggak ada kamar. Bantal juga nggak ada, tuh sejadah lipat buat bantal. Apa sih yang dikhawatirkan? Apa yang dikhawatirkan? Itu kotak Ustaz, kotak dibobol. Ya kotaknya dikosongkan, ambil uangnya, catat, simpen. Tiap hari kotak itu dibuka oleh pengurus masjid. Ambil uangnya, simpen, catat, simpen di bank, misalnya begitu. Sudah, itu kotak kosong. Kenapa khawatir sama kotak kosong? Seandainya orang agak sedikit kotor karena tidur misalnya, ya tinggal dicuci.
Cuma kan pengurus masjid zaman sekarang itu lebih sayang karpet daripada jamaah. Betul. Betul. Ada anak-anak masuk, pulang. Mau sholat pak? Enggak loh, enggak mau sholat. Pulang, mau bercanda. Ganggu aja. Kalau kencing di sini awas, karpet nih. Ada pengurus masjid yang gitu? Banyak. Mana dia orangnya? Anak-anak datang, alhamdulillah. Sini nak. Disambut dengan gembira. Disambut dengan gembira. Kamu mau ngapain kesini? Mau sholat pak. Ini bapak suka nih, bagus. Kalau sholat boleh bercanda nggak? Nggak boleh pak. Kemarin siapa yang bercanda ya? Nih dia nih pak, nih orangnya. Biasa itu main salah-salahan. Dia ditunjuk begitu juga nggak suka. Bukan saya pak, nih orangnya nih. Dia gara-garanya pak. Udah, yang kemarin nggak apa-apa. Sekarang mau bercanda lagi nggak? Enggak pak. Ya sudah bagus. Udah pada makan belum? Sudah. Ayahmu mana? Belum pulang. Emang pulangnya jam berapa? Gak tahu, saya udah tidur. Oh, anggaplah ini ayahmu. Kalau di masjid, ini ayahmu. Diusap-usap punggungnya, kepalanya, diperhatikan. Siapa yang tertib kasih hadiah. Yang gak tertib diomelin, yang tertib gak dikasih hadiah. Kasih hadiah. Taraweh malam pertama yang tertib ada 3 orang. Yang paling tertib 3 orang. 1, Budiman. Mana Budiman? Maju. Budiman maju. Kasih hadiah sarung yang kecil. Beli sarung yang kecil yang buat ukuran anak-anak. Yang kedua, Rusli. Mana Rusli? Maju. Begitu. Yang perempuan, ada lagi yang perempuan. Kasih mukena yang bagus. Kasih sejadah buat anak-anak. Hadiah. Pakai duit masjid nggak apa-apa. Buat apa duit masjid di simpen-simpen, saldonya ratusan juta. Nanti tanya mau Ustaz Jazir tuh urusan saldo. Ustaz Jazir katanya saldonya 0%. Tanya aja buat diapain tuh duitnya. Ini tarbiyah pak. Nah, selanjutnya program. Programnya saya kelompokkan menjadi 6. Program bidang ubudiyah, peribadatan. Program bidang pendidikan. Program pelayanan. Program penerangan. Usaha dana, fisik dan sarana. Ini program-programnya. Kita boleh kembangkan program sesuai dengan situasi dan kondisi di masjid kita. Program bidang ubudiyah itu apa saja? Tadi sudah saya singgung ya. Program bidang ubudiyah itu ada sholat jamaah yang 5 waktu. Jadi di masjid harus ada sholat jamaah 5 waktu. Jangan sampai ada orang lewat masjid, waktu sholat sudah tiba, dia mampir, ternyata pintu gerbangnya masih dikunci. Ya kalau pintu gerbangnya dikunci, pintu masuknya bukan dikunci, belum dibuka. Bahkan tempat wudhunya dikunci juga. Nah, bagaimana masjid tidak ada sholat jamaah? Ini sholat jamaah, siapkan imam, siapkan muazzin.
Kalau di zaman Nabi yang jadi muazin siapa ya? Saya kalau nanya begini jawabannya sama, nggak ada ilafiyah gitu. Bilal. Sampai di masjid-masjid kita orang yang azan disebut Bilal. Itu benar apa salah dari segi bahasa? Kesalahan yang sudah kita maklumi. Mestinya kan muazin, bukannya Bilal. Kita kalau mau beli air ini, kita bilang mau beli apa ya? Emang ini apa ini? Itu contoh kan. Artinya apa? Di zaman Nabi itu jelas siapa yang jadi muazin. Bilal itu muazin. Abdullah bin Umi Maktum itu juga muazin. Abdullah bin Umi Maktum. Nah, itu kalau subuh kan azannya 2 kali tuh. Subuh azannya 2 kali. Itu yang jam 3:30 atau jam 4 itu Bilal. Yang waktu subuh itu Abdullah bin Umi Maktum. Nah, begitu. Masjid kita ini harus jelas, imamnya harus standar bacaan, standar keilmuan, standar akhlak. Standar akhlak, jangan sampai imam akhlaknya tidak bisa diteladani oleh jamaah. Ada pengurus masjid di daerah Tangerang, sekitar bandara itu ada Angkasa Pura. Angkasa Pura itu mengadakan acara seperti ini. Saya ngasih materi yang hadir pengurus-pengurus masjid dari sekitar kawasan bandara. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, di masjid ada imam, bacaannya bagus Pak Ustadz. Dia juara MTQ tingkat kecamatan. Ilmunya ada. Cuma kalau malam minggu Pak Ustadz, itu ada orang resepsi perkawinan, hajatan, nanggap dangdut. Ini si imam naik ke panggung nyawer. Kalau nyawer kepada penyanyi siapa? Penyanyi perempuan. Kalau nyawer sama Roma Irama sih lebih penting. Nyawer sama nyanyi perempuan, naruh duitnya di mana? Masa imam begitu? Ya. Jadi ini sholat jamaah. Terus sholat Jumat. Ini sholat Jumat. Tadi sudah saya singgung. Pengurus masjid itu harus menyiapkan khatib yang baik, termasuk cadangannya, badalnya. Cuma banyak masjid itu nggak menyiapkan badal, nggak menyiapkan cadangan khatib. Saya ini kalau jadi khutbah, kalau jadi khatib itu, saya tuh target jam 11 saya udah nyampe. Zuhur jam 12, jam 11 udah nyampe. Itu pengurus seneng. Alhamdulillah Ustadz udah datang. Saya Pak Ustadz, kalau khotib setengah 12 belum juga datang, saya jantungan Pak Ustadz. Rokok dulu gimana gak jantungan. Saya tahu maksudnya karena gak ada khotib cadangan. Ya mestinya ada cadangan. Khotib setengah 12 belum datang, tenang pengurus. Jam 12 kurang 1/4 belum juga datang, pengurus tenang. 5 menit sebelum Jumat khotib belum juga datang juga dia tetap tenang. Karena ada cadangan. Lah yang gak tenang itu cadangannya Pak. Pakai Cadangannya gak tenang. Khotib jadi juga di bawah khutbah. Belum siap. Cadangan kok belum siap. Mestinya cadangan tuh kayak pemain bola. Masuk ke lapangan baru 3 menit menciptakan gol. Masih ingat nggak sama Mario Götze? Itu pemain cadangan Jerman. Masuk dia ke lapangan, bola jatuh di dadanya, jatuh ke kaki,
mantul, tendang masuk. Itu pemain cadangan menciptakan gol yang menentukan Jerman juara dunia. Saya mah nggak nonton bola Pak di Turki, kalau lagi jam 2. Saya mah cukup baca beritanya. Yang penting tahu. Lagi pula Pak, saya tuh kalau bola lebih suka nonton berita bola Pak. Itu lebih suka daripada nonton secara langsung. Lebih enak nonton berita bola Pak. Karena kalau berita itu bola cepat Pak. Bola cepat kalau bola. Ini nonton bola udah 45 menit nggak ada gol. 80 menit belum gol juga. Ya. Oh, tip cadangan tuh disiapkan. Jangan sampai pengurus tegang. Ada kejadian Pak. Ini benar cerita pengurus masjid di daerah Pondok Aren. Acara kayak begini juga. Benar Pak Ustadz, memang kita harus ada khotib cadangan. Di masjid saya Pak Ustadz pernah itu nggak ada khotib cadangan. 5 menit menjelang waktu tiba dipastikan khotib nggak datang. Ketua ngomong sama yang sebelah kanan, Pak, Bapak khotbah ya, khotib nggak datang nih. Oh jangan saya nggak bisa. Yang ini juga dengar, ditawarin juga. Bagaimana kalau Bapak dia khotbah? Jangan, apalagi saya. Ditawari beberapa orang nggak ada yang siap. Tambah bingung ini ketua. Yang duduk di belakangnya dengar, ada apa Pak? Khotib nggak datang. Terus nggak ada cadangan? Nggak ada. Ya udah saya aja. Bapak bisa. Daripada nggak ada. Lah dia bilang siap karena di mimbar itu ada buku khutbah. Tinggal baca, berapa susahnya? Dia pikir begitu. Nah, ini kejadian bulan Mei, kata pengurus masjid itu cerita sama saya. Kejadian bulan Mei Pak. Jadi siap nih Pak? Iya. Waktu tiba naik nih Pak. Assalamualaikum, duduk azan. Ketika azan dia ambil buku khutbah. Memang ada di mimbar, dia tahu. Buka. Apa yang dibaca? Daftar isi. Pilih mana nih? Nah ini aja nih tentang bersyukur kepada Allah. Udah. Azan selesai, mulai dia azan. Mulai dia khutbah. Dia udah baca belum apa isinya? Belum. Biasalah khutbah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Puji syukur, selawat dan salam, bla 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 bla. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Menjadi keharusan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah. Apabila kita bersyukur, Allah tambah nikmat kepada kita. Apabila kita kufur, azab Allah sangat pedih. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dibaca artinya. Oleh karena itu dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan terkejut dia Pak baca kalimat ini. Ini bulan Mei. Kenapa jadi masalah kemerdekaan? Cuma kalau baca bagaimana motongnya? 15 saja sudah terus kemerdekaan harus kita syukuri. Oleh karena akhirnya mensyukuri kemerdekaan berpaham. Saya tidak mengada-ada Pak. Begitulah cerita pengurus masjid. Ini sholat Jumat. Belum lagi pengurus itu Pak harus mengevaluasi, memperhatikan berapa banyak orang yang tidur ketika khutbah sedang berlangsung. Coba Pak perhatikan. Betul. Berapa banyak orang yang tidur ketika khutbah sedang berlangsung. Kadang jangankan jamaahnya, Bilal nih yang paling depan tidur juga ya Pak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.
tidur. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, masih tidur. Aku qauli hadza, masih tidur. Biasanya kan kalau imam sudah astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim, dia biasanya baca selawat. Ini masih tidur. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Akhirnya dicolek sama yang sebelah. Dicolek kaget dia, bangun. Allah Akbar. Jadi Pak, di masjid kita ini macam-macam kejadian. Ya, ini sholat Jumat. Sholat tarawih dan witir itu juga ubudiyah. Program ubudiyah. Tarawih, witir di bulan Ramadan. Jangan ribut, jangan berdebat, jangan konflik gara-gara bilangan rokaat. Ini kan ada yang ribut tuh, ada yang maunya 11, ada yang maunya 23. Sampai ada yang bikin masjid lagi Pak. Gara-gara perbedaan begitu bikin masjid lagi. Atau bikin tarawihnya 2 gelombang. Kelompok 11 sama kelompok 23. Saya pernah Pak diundang sama di satu masjid, tapi diundangnya sama kelompok 23. Saya nggak tahu kalau ini kelompok 23. Pak Ustadz, nanti datangnya jangan langsung ke masjid, ke rumah saya aja dulu, kata ketuanya. Kata yang undang, oh iya, saya datang ke rumahnya. Udah azan masih ngobrol aja. Di masjid udah iqomat masih makan ngobrol. Saya sih biar aja. Udah jam 8 masih belum jalan. Pak, ini nggak ke masjid kita. Sebentar lagi bosan. Sebentar lagi. Menjelang 8:30 baru siap-siap. Ayo kita siap-siap bosan. Ketika saya sampai, keluar jamaah itu bubar. Saya juga biasa ceramah di sini, cuma diundang sama kelompok 11 biasanya. Saya pikir di masjid lain. Akhirnya ada yang nanya, Pak Ustadz baru datang? Iya baru datang. Kata yang satu, oh Ustadz gelombang kedua. Gak taunya gelombang kedua 9 kurang 1/4 baru mulai. Taraweh, sholat isya, taraweh, ceramah, witir gitu. Itu contoh kan. Karenanya ditampung aja dua-duanya Pak. Pak, hadirin sekarang kita sholat taraweh 8 rakaat. Sesudah taraweh 8 rakaat nanti kultum. Habis kultum witir untuk yang 11. Yang 23 minggir dulu, imamnya ganti. Selesai yang 11 silakan bubar. Sekarang lanjut yang 23. Imam yang tadi lanjutkan. Bisa begitu ya Pak? Bisa. Sulit. Oh, sulit. Tapi di Masjid Istiqlal pernah? 2 kali. 2 kali? Iya. 2 gelombang? Iya, 2:11 dulu habis itu diteruskan. Oh diteruskan? Iya. Bukan 2 gelombang kayak tadi masjid tadi kan? Diteruskan, ya jadi 8 dulu, terus Witir. witir, iya witir. Habis itu yang mau 23 terus? Iya, jadi yang 23 istirahat dulu. Iya. Istiqlal begitu. Masjid Pondok Indah juga begitu. Kalau saya ceramah di Masjid Pondok Indah, tarawih 8, kemudian Witir. kultum dulu. Habis kultum, witir sama yang untuk yang 11. Sesudah itu bubar, lanjut yang 23 sampai selesai. Imamnya lain lagi. Akur jadi jangan? Very good.
Kalau kata yang 23, kenapa dia dong pulang duluan? Ya lu kalau mau pulang aja. Tapi kalau udah mantep, yakin ini 23, lanjut sampai setengah 10 kek, sampai jam 10 kek. Nikmati di Ramadan. Maksud saya begitu. Tapi kalau udah biasa 23 terus, biasa 11 terus. Tapi seandainya ada konflik, ada aspirasi besar, lah lebih baik ditampung aja dua-duanya. Masjid itu tempat kita ukhuwah, bukan tempat kita bertengkar. Diskusi boleh, beda diskusi sama bertengkar. Baik, sholat tarawih dan witir, sholat 2 hari raya, pemotongan hewan kurban, terus bimbingan manasik haji, lalu sholat sunat yang insidental, gerhana itu tadi insidental. Itu contoh-contoh bidang ubudiyah. Kemudian kegiatan pendidikan itu ada pengajian. Pengajian ini Pak, jamaah kita tuh kan beragam. Di sekolah muridnya beragam nggak Pak? Di sekolah muridnya beragam. Ada kelasnya nggak Pak? Ada kelasnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6. Dulu sekolah kelas 6 lulus. Sekarang udah kelas 9 masih belum lulus juga Pak. Kelas 9, kelas 12. Baik. Jadi kalau di sekolah ada kelas-kelas, kalau di masjid ada kelas-kelas nggak ya? Harus. Selama ini pengajian kita Pak nyampur aja Pak. Orang yang baru insaf sama yang mau jadi ustad, pengajiannya nyampur. Orang yang baru paham dasar-dasar dengan yang udah kita kuning, nyampur. Bagusnya sih menurut saya kelas-kelas, kelompok-kelompok. Pengajian umumnya ada, yang bersifat umum kayak di kampus kan ada stadium general, kuliah umum. Nah di masjid itu kuliah umumnya apa? Khutbah Jumat itu kuliah umum. Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran dan sebagainya, ceramah taraweh itu kuliah umum. Tapi kajian-kajian ini perlu kelas-kelas khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing jamaah yang berbeda-beda. Ya Pak Ustadz, makin repot aja kalau begitu ngurusin masjid. Ngurusin masjid repot ya? Sulit. Tapi disitulah seninya Pak ngurus masjid. Harus ada terobosan-terobosan baru. Bukan ajaran baru, terobosan baru. Nah ini. Terus punya lembaga pendidikan, formal atau non formal. Ini program yang perlu dikembangkan, pendidikan. Enggak mesti masjid itu ada sekolah. Kalau bisa bagus. Ada madrasah Istiqlal, ada sekolah Al-Azhar, bagus. Tapi kalau nggak bisa, kursus-kursus mestinya bisa. Kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, kursus matematika, bimbingan belajar. Ibu, buat ibu-ibu belajar matematika, nggak apa-apa. Kenapa? Ibu-ibu kan suka ditanya PR sama anak. PR matematika. Ibu nggak bisa. Tanya soal sama kakakmu. Kakaknya nggak bisa juga, jurusan IPS. Ada pengurus masjid, dia guru matematika. Dia ngomong-ngomong soal masjid. Saya bilang, Pak, bikin aja Bapak kursus matematika. Bapak kan matematika apa? SD. Iya, bikin matematika SD. Sehingga kalau anaknya nanya sama ibunya bisa jawab. Itu contoh. Jadi itu kursus pelatihan mengurus jenazah. Bikin pelatihan mengurus jenazah di masjid. Remaja masjid bikin
pelatihan mengurus jenazah. Remaja masjid penting. Biar kalau bapaknya mati duluan, dia bisa ikut mengurus jenazah bapaknya. Minimal bantu-bantuin lah si orang yang membimbing, yang disebut amir. Enak sih, nah, kamu pegang ini gayung, guyur, ini ambil sabun, dia membimbing. Kalau perlu imam sholat jenazah itu anaknya, remaja masjid jadi imam sholat jenazah. Jangan sampai anaknya cuma foto-foto doang. Bapaknya mati, yang nyolatin jenazah banyak. Anaknya bangga, dia tunjukin foto-fotonya nih, waktu bokap gua mati nih. Oh banyak banget yang nyolatin jenazah nih. Tuh lihat. Kata temennya, lu mana? Kok nggak ada di sini lu? Ya kan ini gue yang foto lu. Jadi lu nggak sholat jenazah? Kagak. Gue motor doang. Ya orang-orang pada nyolatin jenazah, lu cuma motor. Mungkin nggak ya anak kita begitu nanti? Moto-moto doang. Sekarang kan apa-apa moto kan? Ulama dulu dikenang dari karyanya. Jangan sampai ulama sekarang dikenang dari fotonya doang. Fotonya doang dipajang, karyanya nggak tahu. Nah, itu pelatihan, banyak tuh pelatihan. Pelatihan jadi MC. Pelatihan MC. Jadi kalau hari Jumat Pak ada pengumuman, itu ganti-ganti orangnya Pak. Jangan tiap Jumat dia terus yang menyampaikan pengumuman. Malam Ramadan dia terus. Sampai jamaahnya ngomong, ya ini orang dulu yang ngasih pengumuman, gue udah bosan lihat mukanya. Kenapa? Emang gak ada yang lain? Gak bisa. Nah karena gak ada pelatihan, bagaimana mau bisa? Ibu-ibu begitu juga majelis taklim. Yang menyampaikan, yang jadi MC siapa orangnya? Dia terus orangnya, gak ganti-ganti, gak ada variasi. Pelatihan, pelatihan keterampilan, itu pendidikan non-formal, keterampilan, life skill, yang bisa orang nyari duit dari situ. Kenapa tidak? Misalnya apa? Bikin pelatihan pangkas rambut. Anak muda sini, ini pada ngapa-ngapain? Enggak Pak, sekolah sampai apa? SMA. Enggak kerja apa? SMA. Ya apa kek namanya nyari duit? Gak bisa apa-apa. Lu mau gak usaha? Mau. Usaha apa Pak? Jadi tukang cukur lu mau gak? Gak bisa. Ya bikin pelatihan, ntar masih bikin. Yang penting mau dulu. Mau Pak, bikin pelatihan pangkas rambut di masjid. Udah bisa, buka pangkas rambut remaja masjid Al-Ikhlas. Di mana ya Pak? Ada masjid yang ada pangkas rambutnya Pak? Al-Ikhlas. Hah? Al-Ikhlas kalau gitu namanya. Saya udah datang ke masjid-masjid di berbagai daerah tuh nggak pernah ketemu Pak ada pangkas rambut remaja masjid. Nggak pernah. Ternyata saya ketemunya di Masjid Al-Hijrah kota Amsterdam di Belanda. Saya dakwah di sana selama 40 hari. Panitia yang mengundang saya bilang, saya ini rambut agak panjang, saya lebih suka rambut pendek. Karena udah mau 40 hari, rambut saya udah agak panjang nih Pak. Gimana? Mau cukur ya? Oh besok mau ke masjid sana Al-Hijrah. Diantar sih. Itu masjid bekas gereja. Ketika saya turun dari mobil, lihat-lihat, ini masjidnya. Iya, ini bekas gereja Pak Ustaz. Tuh lihat di atas bekas lonceng.
Nggak ada papannya soalnya, karena kalau pakai papan bayar pajak reklame. Nah, pas masuk di atas pintu baru ada tulisan Masjid Al Hijrah. Itu masjid lantai 2 lantai. Di atas tempat sholat, di bawah ada toko buku, majalah, souvenir, segala macam, busana. Di sini ada warung kebutuhan sehari-hari. Di sini ada kafe, kopi, makan, apa di situ ada. Sebelah sini ada pangkas rambut. Dari Garut. Itu contoh. Bisa dibikin. Masjid itu jamaahnya ada 1.000 laki-laki. Ya kalau masjid itu 1 RW itu 10 RT. 10 RT itu 500 rumah. Satu rumah itu rata-rata 2 laki-laki. Jadi 1.000 laki-laki. Sekali pangkas rambut kalau di Jakarta 15.000. Di dekat rumah saya 15.000. Kali 1.000 jadi 15 juta. Omsetnya per 2 bulan 15 juta. Sebulannya berarti 7,5 juta. Yang 5 juta buat dia yang pangkas rambut, 2,5 juta buat kas remaja masjid. Begitu. Dia bisa kerja, nyari duit, dapat dari situ. Kas remaja masjid juga dapat bagian. Kan dia nggak sewa tempat punya masjid. Minta sama ustadz kalau ceramah keluarin fatwa dilarang gondrong. Kalau gondrong kan gak laku tukang pangkas rambut. Tapi gondrong itu bagus juga Pak, ada penghematan namanya. Ya, itu bisa ada Pak. Ini itu apa saja itu pelatihan. Terus perpustakaan. Masjid punya program perpustakaan. Siapkan lemarinya, beli bukunya Pak. Gerakan wakaf buku dari Jamaah itu bagus. Buku apa yang harus dimiliki? Kalau tafsir apa, kalau hadis apa, akidah, akhlak, fikih dan sebagainya. Koleksi. Pakai duit masjid. Keluarkan duit masjid buat beli buku tiap bulan. Biar ada buku baru. Umumkan kepada jamaah ada buku baru. Jadi kalau hari Jumat itu Pak, pengumuman apa selama ini Pak? Pengumuman Jumat itu cuma pengajian, uang kas, undangan maulid dari sana. Udah. Para jamaah, kami sampaikan bahwa pada pekan ini sudah kami beli buku tafsir karya ulama kita Buya Hafka, Tafsir Al-Azhar. Ada 9 jilid sudah dibeli senilai 2.750.000. Yang mau baca dan kita harus membacanya memang dipersilahkan. Pernah ada pengumuman begitu Pak? Pengumuman yang kedua, kita ucapkan selamat kepada Maulana Ananda dari Bapak Haji Abdul Karim, aktif di remaja masjid kita di sini, yang besok hari Sabtu akan diwisuda. Ananda Maulana ini kuliah di Fakultas Teknik UI. Besok diwisuda, kita ucapkan selamat, semoga ilmunya berguna, bermanfaat buat keluarga, buat masyarakat, buat bangsa dan negara. Ada hubungan begitu Pak? Begitu Pak pengumuman, sehingga si Maulana senang, masyarakat juga tahu. Ya coba anak saya kayak si Maulana, aktif di remaja masjid,
kuliahnya bagus. Begitu Pak. Itu namanya terobosan-terobosan baru Pak, ada suasana baru yang lain. Ya, kaderisasi. Ini juga pendidikan, kaderisasi. Kaderisasi apa? Pengurus. Pengurus di kader. Dipersiapkan orang jadi pengurus. Kaderisasi itu ada kaderisasi aspek keilmuan, ada kaderisasi dari aspek skill, kemampuan. Kalau orang jadi panitia Ramadan, jadi panitia Maulid, jadi panitia ini, jadi panitia itu, sebagai apa, itu kaderisasi sebenarnya, pengalaman yang sangat berharga. Orang tuh disuruh ngubungi ustadz, jangan ketua melulu yang ngubungi ustadz. Jangan ketua seksi peribadatan dulu yang hubungi ustadz. Suruh siapa diminta, tolong hubungi ustadz ini, minta khutbah untuk tahun 2017. Saya nggak tahu Pak, nggak kenal. Makanya kamu kenalan. Nih nomornya. Mau nelpon boleh, mau SMS boleh, WA boleh. Bilang dari masjid kita di sini. Sehingga dia jadi tahu kenal ustadz gitu. Jangan ketuanya dulu yang kenal ustadz. Ketika ketuanya meninggal, bagaimana? Ada keterputusan dengan ustadz ini. Kadang-kadang ada tuh. Saya ketemu jamaah dari satu masjid. Pak Ustadz, kok gak pernah ceramah di tempat saya lagi? Gak pernah dihubungi lagi saya bilang. Oh iya, ketuanya meninggal Pak Ustadz. Selama ini Pak Ustadz dihubungi sama ketua ya? Iya, udah meninggal dia. Itu contoh. Makanya masjid itu juga harus punya data, nomor-nomor handphone Ustadz yang biasa ceramah khutbah di situ. Biar kalau ada pengurus masjid misalnya meninggal, dikasih tahu Ustadz itu. Mudah-mudahan dia sempat hadir sholat jenazah misalnya. Ini kaderisasi pengurus. Jadi kalau awal periode itu ada pembekalan pengurus Pak. Ada pembekalan pengurus, ada TC kepengurusan, training center kepengurusan. Selama ini kan enggak ya. Ini kaderisasi pengurus. Kaderisasi khotib. Kaitan dengan pengurus biar supaya ada kaderisasi itu perlu periodisasi. Periode pengurus itu berapa lama? Terserah dimusyawarahkan. Mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun boleh disepakati. Sehingga nanti ini Pak Haji Abdul Karim ketua masjid sebentar lagi sudah mau habis periodenya nih. Siapa lagi yang bakal jadi ketua nih habis dari kaji Pak Abdul Karim ini? Orang kan jadi mikir-mikir potensi-potensi yang ada dikembangkan. Ya, kaderisasi khotib. Masjid kita terus punya khotib, minimal cadangan khotib. Kader bikin pelatihan atau ikut kursus. Saya bikin kursus khotib dan mubalik. Satu angkatan 4 bulan. 4 bulan, 16 kali pertemuan, seminggu sekali. Kaderisasi imam. Kadang ada imam yang sudah terlalu tua, gerakannya udah lambat. Karena udah terlalu tua, gerakannya lambat. Itu kalau dia mau sujud, Allahu Akbarnya udah selesai, cuma baru nyampe dengkul. Makmumnya udah sampai sejadah, makmumnya. Imamnya baru nyampe dengkul. Nah kalau dari sujud, dari berdiri ke sujud, begitu lambat. Apalagi dari sujud mau berdiri. Nah, keduluan makmum nanti. Makmum sih gak salah, orang Allahu Akbarnya udah selesai. Begini. Ini kaderisasi imam. Siapa lagi yang jadi imam? Bacaannya yang standar tadi itu. Kaderisasi remaja masjid. 3 tahun yang lalu remaja masjid kita aktif. Sekarang vakum. Emang kenapa? Yang dulu jadi ketua nikah, pindah.
nggak ada lagi kader. Atau bukannya nikah, kuliahnya di Bandung, kos di sana, sebulan sekali aja belum tentu dia pulang. Nggak ada kader. Yang kalau nggak ada kader memang udah habis, nggak ada masalah. Emang ini masih komplek pensiunan, jamaahnya tua semua, nggak ada lagi anak remaja. Ya nggak apa-apa kalau itu. Anak cucu bukan di sini tinggalnya. Ya, PHBI peringatan Hari Besar Islam. Mau Maulid, mau Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Tahun Baru Islam, silahkan. Tapi ini bukan peribadatan. Boleh ada, boleh enggak. Namanya bukan peribadatan. Ini sifatnya pendidikan, dakwah, syiar, bukan peribadatan. Jadi kalau dipersoalkan itu nggak ada contohnya, emang nggak ada contoh, nggak ada dalilnya, benar nggak ada dalilnya. Tapi kalau dalil menuntut ilmu kan ada, pakai dalil menuntut ilmu. Makanya Maulid orang harus dapat ilmu, jangan dapat berkat doang. Dapat berkat sama dapat hiburan, karena ustaznya lucu, yang diundang penceramahnya lucu. Maaf, kadang-kadang ada ustadz tanpa dia sadari dia menistakan Al-Quran, menistakan hadis. Sama Ahok kita marah. Hati-hati tuh ustadz-ustadz, suka memplesetkan ayat hadis. Jangan sampai. Bercanda boleh, humor boleh, tapi bumbu gitu, bumbu masakan. Ya. Ini PHBI dipersiapkan dengan baik. Jangan sekedar ada, jangan sekedar ngadain, tapi maksudnya apa ngadain? Kalau pelayanan, bimbingan dan penyuluhan, itu tadi orang konsultasi, pelayanan kesehatan, mengurus jenazah, nah itu betul. Terus santunan sosial, itu hal-hal yang bisa dikembangkan. Baik, itu yang pokok-pokok ya, yang saya sampaikan berkaitan dengan program. Sedikit lagi satu slide tentang bagaimana kita merumuskan program itu. Slide yang satu lagi Pak. Program masjid itu Pak, penjabaran secara teknis. Penjabaran secara teknis dalam upaya merealisir peran dan fungsi masjid. Jadi fungsi masjid itu dijabarkan dalam bentuk program, mencapai tujuan dari keberadaan masjid. Masjid itu ada, jangan sekedar bangunannya, tapi ada aktivitas pemakmurannya. Itu program masjid ya. Yang berikutnya, langkah-langkah kalau kita mau merumuskan program. Teliti keadaan jamaah agar memiliki profil jamaah. Selama ini Pak, masjid kita belum punya profil jamaah. Nanti Ustaz Yazir boleh ditanya bagaimana itu profil jamaah di Jogokarian, karena masjid beliau punya data jamaah. Yang kedua, lakukan studi banding terhadap masjid lain. Masjid itu apa kelebihannya? Masjid saya apa kekurangannya? Apa yang bisa saya tiru dari masjid itu ke masjid saya? Jadi kalau studi banding begitu, jangan cuma jalan-jalan doang. Cuma kadang-kadang orang studi banding itu pulangnya bukan semangat Pak, pulangnya jadi pesimis. Sama tuh kayak anggota DPR juga begitu juga. Studi banding ke luar negeri,
Pulangnya bukannya semangat, tapi pesimis. Gak mungkin kayaknya negara kita bisa kayak begitu. Di Singapura tukang sampah aja pakai dasi katanya begitu. Ada tuh anggota DPRD cerita, tukang sampah aja pakai dasi. Jadi studi banding. Lakukan evaluasi program terdahulu. Yang dulu bagaimana program-program kita. Sholat Jumat tahun 2016 bagaimana? 2017 harus lebih baik, dievaluasi dulu. Wah, 50% jamaah kita tidur kalau khutbah Jumat. Itu kenapa? Dievaluasi, ngomong dalam rapat. Pernah nggak pengurus masjid kalau rapat ngomongin orang tidur ketika khutbah sedang berlangsung? Pernah? Itu, Pak. Evaluasi namanya. Lakukan evaluasi tentang potensi pengurus, jamaah, dan daya dukung sarana dan dana. Kita sih pengen ngadain begitu, tapi bagaimana ini potensi pengurusnya? Bisa nggak melaksanakannya? Bagaimana jamaahnya? Bagaimana dananya? Dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah program yang dirumuskan. Program yang dirumuskan itu adalah program yang menjadi keharusan bagi aktivitas masjid sesuai fungsinya. Ya misalnya tadi peribadatan jelas, sosial taklim, sosial. Itu program yang menjadi keharusan. Program yang dibutuhkan. Bikin program yang dibutuhkan. Jangan bikin program yang tidak dibutuhkan. Maksudnya bagaimana tuh? Program itu mungkin saja bagus, tapi di masjid kita belum tentu dibutuhkan. Contohnya gimana? Programnya bagus, tapi belum tentu dibutuhkan. Nah, misal pemberantasan buta huruf Al-Quran, bagus nggak ya? Bagus. Tapi dibutuhkan apa enggak? Belum tentu. Belum tentu. Diumumkan kepada jamaah, kita ada program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Gak ada yang daftar, Pak. Kenapa? Di sini jamaahnya udah pada bisa baca Quran. Jadi nggak dibutuhkan tuh. Makanya pengurus harus tahu, ada nggak yang belum kenal huruf? Begitu. Ini cuma ngadain aja program. Jadi disurvei dulu mestinya. Kira-kira ada peminatnya apa enggak? Contoh lain, ada masjid senang, pengurusnya senang. Di masjid sana tuh enak tuh, ada TPA, anak-anak pada ngaji. Tiap sore rame anak-anak pada ngaji. Senang saya tuh. Di masjid sini ngadain dong. Ngadain, dibuka pendaftaran. Gak ada yang daftar, Pak. Kenapa? Ini komplek pensiunan. Gak ada anak kecil lagi sudah. Program yang dapat dilaksanakan. Wah, kalau kita bikin universitas kayak Al-Azhar, siapa yang melaksanakan? Jangankan dosen, guru aja kita nggak ada di sini misalnya daya dukungnya. Tapi kalau mungkin silakan. Lalu yang terakhir, ini hal-hal yang harus ditetapkan. Tujuan. Tetapkan tujuan. Mengapa harus dilaksanakan? Mengapa kita mengadakan kegiatan? Tujuannya. Maulid, apa tujuannya? Pak, perlu ngadain maulid nggak? Jangan aja begitu dong. Yang namanya maulid mah perlu. Ya emang kenapa? Pakai nanya kenapa lagi? Dari belum kita lahir juga maulid mah udah ada. Ya maksud saya tujuannya apa? Apa ya? Ya pokoknya emang udah harus ada dah. Jawab dulu nih tujuannya apa? Oh, kita ingin biar supaya orang tambah ngerti tentang Nabi Muhammad. Kalau begitu apa aja yang harus dimengerti?
Lu banyak nanya. Ini harus kita jawab. Apanya yang harus kita pahami dari Nabi Muhammad? Apanya ya? Begini aja dah. Masyarakat kita ini kan, saya perhatikan ada konflik suami istri, bahkan perceraian sekarang tambah banyak di mana-mana. Bagaimana kalau kita ingin tahu bagaimana sih kehidupan keluarga Nabi? Sehingga dengan maulid kita mendapat gambaran tentang bagaimana kehidupan keluarga Nabi. Kalau begitu temanya apa? Saya usul Pak, kalau begitu temanya dengan maulid kita teladani Nabi dalam kehidupan keluarga. Jelas gak tuh maunya Pak? Jelas. Terus yang ceramah siapa soal ini? Bentuknya ceramah apa seminar? Atau bagaimana? Ya ceramah lah seperti biasa. Siapa ustadznya yang cocok ngomong soal ini? Belum tahu. Oh, Ustadz A. Maksudnya Ahmadiani. Kalau Ustadz A nggak bisa, Ustadz AY. Ahmadiani juga. Ustadz. Begitu. Jangan ketua masjid tiba-tiba menghubungi Ustadz. Ustadz, isi ceramah maulid dong, bisa nggak? Kapan? Di mana? Ya di masjid saya, di Bekasi. Kapan? Kalau kapan terserah Ustadz, bisanya kapan? Lah, ente ngadainnya kapan? Jangan tanya terserah saya. Kalau saya menyesuaikan waktunya Ustadz, oh ya boleh kalau gitu. Nih waktunya Jumat malam Sabtu tanggal sekian. Jangan malam Sabtu Pak Ustadz. Malam Sabtu orang Bekasi masih di jalanan, belum pada nyampe dari kerja. Tadi ente bilang terserah Ustadz. Saya kasih malam Sabtu, ente bilang jangan. Maksud saya apa malam Minggu, apa malam Senin? Itu ngomong suka nggak sistematis Pak orang. Jadi tujuan, sasarannya siapa ini acara? Begitu. Kemudian pelaksana, siapa penanggung jawabnya? Baru dibentuk panitianya. Bentuk panitianya, saya jadi ketua, sekretaris dan seterusnya itu. Waktunya kapan? Disepakati. Jangan mau-maunya ketua. Kapan kita ngadain maulid? Yang sudah-sudah kan malam, saya punya mau siang, pagi kayak gitu, biar seger. Ya saya udah cari penceramahnya malam. Orang biasanya malam. Emang kenapa? Ya biasanya malam. Bahkan kita belum rapat. Iya ya. Udah nggak usah pakai rapat, bapak aja yang jadi panitia. Orang jadi tersinggung kan? Hati-hati Pak, di masjid itu banyak orang ngambek Pak. Jangan gak balik lagi dong masjid, ngambek. Kenapa? Ketua model apa gitu? Ngadain rapat dia udah nentuin waktu. Penceramah ya udah dicari, waktu udah ditentukan, udah ngapain lagi rapat katanya. Hati-hati Pak, waktu itu ya. Dana dan fasilitas, biayanya bagaimana, terus metodenya bagaimana, mau ceramah, mau bentuk seminar, lokasi, skala prioritas apa dulu yang harus dilaksanakan. Mau nentuin penceramahnya dulu kapan bisanya, atau kita tentukan dulu kapannya baru cari penceramahnya, atau kompromi alternatif waktu. Jadi kadang-kadang udah hubungi Ustadz, waktunya dulu ditentukan, jamaahnya nggak setuju kalau tanggal itu, akhirnya apa? Pak Ustadz, bisa dirubah nggak? Begitu Pak. Saya sisakan waktu, ada 20 menit untuk kita tanya jawab. Memang banyak yang harus dibicarakan kalau soal masjid. Ini dulu, sisanya nanti bisa dibaca di buku yang saya tulis. Silakan. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat
Ustaz Ahmad Yani. Ini kayaknya sudah, kalau sesi pertanyaan paling susah ini, Ustaz. Dari kemarin yang nanya banyak kok. Oke, kita akan buka sesi pertama untuk 3 orang menanya. Di sini satu siapa? Di sini? Belum ada di sini ya. Oke. Yang satu di sini Bapak sama belakang ini ya. Oke, yang belakang sana 3 orang dulu ya. Nah, silakan. Bapak sini tadi ya, silakan Pak. Sini Pak ya. Oh, ada itu. Ya, mic-nya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ardani, utusan dari Masjid Al-Mujahidin Tanimulya Kabupaten Bandung Barat. Pak Ustadz, yang akan saya tanyakan tadi sesuai dengan program-program masjid, ada terobosan-terobosan baru. Saya cukup tertarik, terutama tadi ada salah satu masjid, ada tukang cukur, mungkin ada kafe, mungkin ada sedikit mas gitu. Di tempat kami itu kalau ada sesuatu yang aneh itu suka diprotes oleh warga. Masjid kok ada tukang cukurnya, masjid kok ada warungnya, masjid kok ada mallnya dan lain sebagainya, yang mungkin kurang dimengerti. Mohon juga sesuatu yang baru ini mungkin menjadi peminat jamaah juga, seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Ustadz Ahmad Yani. Trik atau metode apa yang mudah-mudahan jamaah itu juga tertarik, pengurus pun juga merasa terbantu, karena juga kita ingin mandiri. Mungkin ada penyisian dari penjualan-penjualan dari program tukang cukur atau kafe atau warung yang insya Allah mungkin bisa untuk program operasional masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, silakan. Yang belakang ya. Ini, yang ini dulu. 3 dulu Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muslihan dari Masjid Raya Al-Huda Ramadjati, Jakarta Timur, Pak. Iya. Yang saya tanyakan Pak Ustadz berkenaan dengan regenerasi. Tadi saya mendengar di masjid banyak yang ngapok, betul Pak Ustadz. Ini yang saya tanyakan, untuk regenerasi ini yang pas atau yang cocok itu melalui penunjukan dari para masyayikh, orang tua, tokoh masyarakat, atau kepala ketua lingkungan warga, atau sistemnya dengan apa itu, pemilihan polling. Biasanya kalau pemilihan kok pasti ada yang ngambek Pak Ustadz nih. Tapi kalau regenerasi, yang muda nungguin, ini yang tua kok nggak lengser-lengser. Nah, ini mohon dikasih petunjuk ya. Terima kasih Pak Ustadz, mohon maaf. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Satu tadi. Mana tadi? Oh iya, tadi mana? Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Praitno dari Ponorogo, Jawa Timur. Iya. Perwakilan dari Masjid Bathara Kapok. Wah, luar biasa. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini saya tanyakan adalah di lingkungan kami ini ada perumahan Muslim, Darussalam, perumahan Muslim. Tapi Boleh agak ke sini Pak, maju dikit ya. Itu. tapi ternyata perumahan itu salah satu menjadi anggota, yaitu kok selektif sekali. Dengan kata lain, harganya mahal. Sehingga perkampungan Muslim itu tidak begitu mencitrakan Muslim. Bagaimana untuk masjid dia di perkampungan Muslim yang baik, atau perlu sinetronnya diberi contoh gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di perumahan Ustaz, masjidnya gimana? Silakan Ustaz. Ya, kalau yang aneh-aneh orang mempertanyakan, ya itu wajar Pak, wajar. Kalau begitu ajak aja dulu studi banding ke Amsterdam Pak. Ya. Tapi yang penting adalah kita memang persoalan masjid ini
Di antara yang mendasar adalah belum ada kesamaan persepsi, kesamaan pemahaman. Acara-acara begini itu jadi penting. Khutbah Jumat ada tema tentang masjid. Peringatan Maulid ceramah soal bagaimana Nabi memakmurkan masjid. Jadi tema Maulid Pak, bagus tuh yang spesifik Pak temanya. Minta sama ustadz yang diundang itu. Bagaimana Rasulullah sebagai pedagang, bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin, dan seterusnya. Biar supaya orang punya persepsi. Satu-satu, Maulid kan tiap tahun. Nah, jadi acara seperti ini penting. Maka di masjid Bapak diadakan misalnya, pengurusnya wajib ikut, jamaahnya diharapkan ikut. Atau dalam rapat pengurus masjid, rapat pleno pengurus masjid, tapi pembekalan isinya. Ada masjid-masjid yang di awal periode mengadakan acara semacam itu. Atau mau menjelang pemilihan pengurus baru, bikin dulu acara itu. Biar supaya nanti sudah punya persepsi siapa yang pantas untuk dipilih. Sesudah itu Pak, sosialisasi. Jadi dirumuskan dulu program yang disepakati, lalu sosialisasi. Kalau ada beda-beda pendapat, itu didiskusikan dengan baik. Jangan emosi. Orang tidak setuju, jangan emosi pengurus. Pengurus itu harus menjelaskan secara baik plus minusnya. Ternyata di masjid lain juga ada. Kalau belum ada, kita di masjid pertama yang ada tukang syukurnya misalnya. Nanti orang sudah dibanding ke masjid kita. Jangan ke masjidnya Pak Jazir dulu, orang sudah dibanding. Kan ada masjid-masjid studi banding ke Jogokarian. Saya bilang, Pak, selanjutnya Pak, studi bandingnya jangan ke Jogokarian, tapi ke BSD, Bumi Serpong Damai. Karena pengurus-pengurus masjid Bumi Serpong Damai pada kesana studi banding. Saya kan mengisi acara ini di BSD, ada FMM Forum Masjid gitu. Lalu mereka lihat ke sana. Nah, sesudah mereka pulang, nah itu diceritakan. Saya bilang selanjutnya studi bandingnya ke BSD Pak. Dia nanya, di masjid mana tuh Pak Ustadz? Ya di masjid Bapak. Di masjid Bapak, saya bilang. Kan Bapak udah studi banding. Seminar manajemen masjid sudah kita lakukan. Selanjutnya tinggal penerapannya. Gitu Pak. Soal regenerasi bagaimana? Saya itu cenderung Pak, di masjid itu ada majelis syurohnya, dewan syurohnya, apalah namanya terserah, atau pembina, dewan pembina. Dewan pembina itu terdiri dari siapa? Misalnya ada unsur ulama, ustadz di situ, ada unsur RW, ada unsur majelis taklim, ada unsur pengurus-pengurus musola di sekitar itu. Nanti mereka merumuskan apa? Merumuskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga masjid. Termasuk dari sisi mekanisme pemilihan ketua. Ketua itu siapa yang milih? Ditunjuk, dipilih atau bagaimana? Bisa aja begitu Pak. Bukan tiap orang memilih kayak pilkada. Nah terus waktu mau memilih itu bukan siapa aja boleh nyalonin diri atau dicalonkan, ada kriterianya. Kriterianya apa? Ya sebagaimana dalam surat At-Taubah 17-18 itu, ditambah dengan ayat-ayat lain, hadis-hadis lain. Sehingga kriteria pengurus masjid itu ada 3. 1, dia punya kepribadian yang soleh. Pengurus masjid harus soleh.
Jangan orang belum sholat mau ditunjuk jadi ketua. Justru kita tunjuk Pak Ustadz biar supaya dia insaf, dia sholat. Ya kalau dia insaf, kalau dia sholat, kalau ternyata enggak, jangan spekulatif. Pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya. Jangan ada kepentingan-kepentingan lain. Jadi kalau dia belum sholat dengan harapan dia jadi insaf, waduh, itu spekulatif Pak. Jangan preman jadi ketua masjid. Biar supaya insaf Pak Ustadz. Ya kalau dia nggak insaf, premanisme dibawa ke masjid. Ciri-ciri premanisme itu kalau keuangan nggak transparan. Kalau ditanya tentang keuangan tersinggung dia, marah. Ya, jadi sebaiknya begitu Pak tahapannya. Nanti dimusyawarahkan tentang pemilihan. Nah, sesudah dipilih ketua, berikan wewenang kepada si ketua itu untuk menyusun struktur kepengurusannya. Yang lain boleh ngusul, sifatnya ngusul. Tapi ketua yang baru juga usulan itu dia dengar dengan baik. Presiden juga meskipun punya hak apa tuh namanya? Prerogatif. Dia juga dengar juga usulan-usulan. Enggak mau-maunya presiden sendiri kan? Ini hak saya presiden, enggak juga. Pak, nih saya punya calon, begitu. Baik. Masjid di perumahan, saya agak kurang nangkep tadi maksudnya. Jadi mengembangkan masjid, kegiatan masjid yang di perumahan seperti apa? Ya, masjid di komplek perumahan itu, maka warga muslim di perumahan itu menjadi jamaah utama dari masjid itu. Saya membagi jamaah masjid menjadi 3 bagian. 1, jamaah inti. Jamaah inti itu pengurus. Pengurus itu penggerak. Ini Pak, kalau ini gelas, diisi kopi, diisi susu, diisi gula, masukin air panas. Jadi enggak segelas kopi susu? Jadi enggak? Yang benar. Enggak. Belum diaduk. Jadi sekalipun udah diisi kopi, gula, susu, air panas, langsung minum, enak gak? Belum diapain? Belum diaduk. Diaduk dulu. Inilah fungsi pengurus, menggerakkan. Ngaduk itu namanya menggerakkan. Nah ini yang repot Pak, pengurusnya yang harus digerakkan. Pengurus harus diurus. Pengurus harus diurus. Pengurusnya melempem. Tahu melempem? Tidak aktif. Nah ini, Pak, Bapak nggak ke masjid, karena ada pengajian ini. Jalan dulu Anda. Ada dia pengurus, bukannya pengurus yang ngajak, jamaah ngajak, dia bilang jalan duluan. Ya. Terus jamaah utama, warga muslim di sekitar situ. Perumahan apa namanya? Maka di perumahan itulah warga muslim yang menjadi tulang punggung pemakmuran masjid. Kegiatannya apa? Disesuaikan dengan keadaan jamaah. Kalau jamaahnya banyak yang belum bisa baca Quran, pengajiannya jangan pakai kitab kuning. Kalau pengajiannya pakai kitab kuning, gurunya doang yang bisa. Yang lain jadi pendengar. Bukannya nggak bagus kitab kuning, bagus. Cuma kan orang harus bisa baca. Kalau jamaahnya belum bisa baca Quran udah disodorin pengajian kitab kuning. Baik. Maka ditanya, apa maunya jamaah? Itu yang kita programkan. Oh, ternyata jamaah kita ada yang belum bisa sholat. Bikin pengajian belajar sholat. Cuma kelasnya tersendiri. Oh, ada jamaah punya kemampuan bahasa Inggris yang baik. Oh, kenapa tidak bikin belajar bahasa Inggris di masjid?
oh ada jamaah kita yang jadi wartawan, kenapa tidak bikin pelatihan jurnalistik dan seterusnya, disesuaikan dengan keadaan jamaah. Baik, saya persilakan yang berikutnya Pak Modera. Kelihatannya waktunya habis, Ustaz. Jadi akhir Baik. Sebelum saya akhiri, kalau begitu Bapak boleh bertanya kepada saya. Bagus Bapak menyampaikan kepada saya apa persoalan masjid yang ada di tempat Bapak masing-masing. Kirim lewat WA ke nomor, tulis Pak nomornya. Iya. 08 12 83 76 1455 08 12 83 76 1455. Bapak boleh curhat soal masjid kepada saya lewat nomor itu. Maaf, saya simpel aja ditanya, anggaran dasar dan rumah tangga masjid apakah sudah ada yang baku atau memang harus dibuat sesuai dengan kondisi masing-masing masjid? Ya, dibuat sendiri oleh pengurus masjid sesuai dengan kondisi masing-masing. Sebab namanya anggaran dasar anggaran rumah tangga, contohnya sih ada dari masjid mana, tapi bakunya itu di masing-masing dimusyawarahkan. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Sudah? Ya, baik. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita bisa berjumpa pada kesempatan lain. Mohon doa program seperti ini terus kita kembangkan. Tanggal minggu depan saya mau ke Mamuju, Sulawesi Barat. Berikutnya ke Biak, Papua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk materi yang luar biasa. Saya tertarik sekali ya kita mengadakan ini yang lebih panjang. Jadi programnya tidak hanya pelatihan 1-2 hari, tapi mungkin kita buat 1 bulan, 2 bulan seperti itu yang lebih intensif, sehingga mudah-mudahan bisa lebih nangkap dan langsung kemudian programnya bisa dikembangkan secara lebih baik. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Ustaz Ahmad Yani ini selalu sehat, ilmunya selalu berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada kenang-kenangan Ustaz dari Istiqlal.